Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 102. Palintang yang akan menakutimu. Waktu berlalu dengan cepat. Saat semakin banyak ramuan kebangkitan diproduksi, bisnis grup keluarga Hermawan kembali berjalan. Liana sibuk mengurus perusahaan, sedangkan Lintang terus menjalani kehidupan tanpa beban dengan melakukan pekerjaan rumah. Sementara itu, Lintang pergi dengan mobil bersama Astrid Halim di suatu pagi. Bu. Jantung berdebar dan perasaan gugup baru-baru ini disebabkan oleh sirkulasi udara yang buruk. Kau pasti akan lebih baik setelah minum beberapa cangkir teh krisan melatiku setiap hari. Kau tak perlu lagi pergi ke rumah sakit. Lintang merasa tak berdaya. Belakangan ini, Astrid merasa lelah dan gugup karena peredaran darahnya yang kurang lancar. Ini merupakan masalah kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 hari jika dia meminum teh Lintang. Meskipun Astrid tak mempercayai Lintang, dia percaya bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Karena itu, dia meminta Lintang untuk membawanya ke rumah sakit pagi-pagi sekali. Dasar bajingan. Kau bahkan bukan seorang dokter. Bagaimana kau tahu kalau sirkulasi darahku buruk? Astrid menjadi semakin marah saat dia melihat menantunya. Aku hanya memintanya mengantarku ke rumah sakit untuk diperiksa. Sekarang, bajingan ini bertindak seperti dokter suci di hadapanku. Baiklah, baiklah, baiklah. Ayo periksa. Meski merasa tertekan, Lintang hanya bisa menguatkan dirinya dan mengantar Astrid ke rumah sakit. Namun, begitu mereka meninggalkan rumah, Astrid berkata kepada Lintang, "Tidak usah pergi ke rumah sakit Fatmawati sekarang. Aku dengar kalau ada rumah sakit yang baru dibuka di kota Jakarta. Namanya Rumah Sakit Kusuma Pengobatan Tradisional Cina dan Barat Terpadu. Aku dengar kalau rumah sakit ini penuh dengan dokter profesional. Dan banyak orang yang sembuh setelah dirawat di sana. Rumah Sakit Kusuma Pengobatan Tradisional Cina dan Barat Terpadu." Bibir Lintang mengernyit ketika dia mendengar nama ini. Kalau tidak salah, dia telah menandatangani kontrak dengan Malik, seorang dokter barat dan Wardana Gani, praktisi pengobatan tradisional Cina ketika mereka datang kepadanya beberapa hari yang lalu. Itu merupakan kontrak kepemilikan Rumah Sakit Kusuma Pengobatan Tradisional Cina dan Barat Terpadu. Dengan kata lain, itulah rumah sakitnya. Baiklah, bagaimanapun, sudah waktunya bagiku untuk pergi dan memeriksa rumah sakitku. Lintang berkata dengan gembira. Setelah mendengar ini, Astrid merasa sangat bingung. Bisakah kau lebih serius? Bajingan. Apa maksudmu dengan rumah sakitmu? Memangnya kau pemiliknya? Astrid mengejek. Namun, sikapnya terhadap Lintang menjadi lebih baik sekarang. Di matanya, menantunya ini adalah pria yang baik dan berbakti meskipun tak memiliki kemampuan yang hebat. Lintang tak menjelaskan lebih jauh, tetapi hanya tersenyum meskipun Astrid tak mempercayai kata-katanya. Rumah Sakit Kusuma Pengobatan Tradisional Cina dan Barat Terpadu terletak di pusat kota Jakarta. Sebelumnya, itu merupakan rumah sakit tua yang telah menurun dan kehilangan banyak pekerja medis utamanya. Oleh karena itu, Malik, dokter barat yang lebih dikenal sebagai Dokter Maniak, mengambil alih, merenovasinya, dan membentuk tim medis profesional. Tak lama setelah beroperasi, rumah sakit ini menyebabkan kehebohan di kota Jakarta. Rumah sakit itu mendapatkan ketenaran dengan menyembuhkan banyak pasien yang mengidap penyakit kronis. Karena itu, Lintang dan Astrid melihat antrian panjang di pintu masuk rumah sakit begitu mereka keluar dari mobil. Ramai sekali. Sepertinya para dokter di sini benar-benar hebat. Astrid tercengang. Di sisi lain, Lintang sama sekali tidak terkejut. Bagaimanapun, Presiden rumah sakit itu Malik, si dokter maniak, sedangkan wakil presidennya adalah Wardana Gani, sang legenda pengobatan tradisional Cina. Dengan dukungan dua legenda di bidang medis ini, sulit bagi Rumah Sakit Kusuma Pengobatan Tradisional Cina dan Barat Terpadu untuk tak menjadi terkenal. Tunggu aku di sini, Bu. Aku akan meminta presidennya untuk datang dan menyambutmu. Lintang memberi tahu Dita, merasa konyol dengan kata-katanya. Astrid mengejek. Ada apa denganmu hari ini? Bajingan. Apa kau benar-benar menganggap dirimu sebagai pemilik rumah sakit ini? Cukup, cepatlah dan ambil nomornya.
Kita akan mengantri dan menunggu. Bibir Lintang berkedut ketika dia mendengar hal ini. Namun, dia tak berdebat dengan Astrid dan pergi untuk mendaftar lalu bersiap untuk mengantri sesuai nomor mereka. Begitu Lintang kembali dari loket pendaftaran, suara mengejek dan menghina terdengar. Hei, bukankah dia menantu yang tinggal di keluarga Hermawan? Apa yang terjadi? Apakah dia jadi kacung sekarang? Meskipun Liana sudah terkenal sekarang, suaminya tetaplah sampah. Komentar pedas itu membuat Lintang dan Astrid mengerutkan kening. Saat mereka berbalik untuk menemukan sumber suara itu, sepasang ibu dan anak berjalan ke arah mereka. Wanita yang lebih tua merupakan istri Januar Halim, adik Dita, dan bibi kedua Liana dan Lintang. Dialah orang yang mempermalukan keluarga Hermawan dengan membuat mereka duduk di pintu dan memberikan mereka sisa makanan selama pesta pertunangan keluarga Halim. Kau kasar banget, Chandra. Kok bisa kau mengatakan hal seperti itu kepada Lintang yang notabene kau adalah bibinya? Ekspresi Astrid menjadi mengerikan. Sejak kejadian terakhir kali, dia telah kehilangan kasih sayang dengan keluarga asalnya. Khususnya, dia paling benci adik iparnya ini. Bibi, bagaimanapun, kau masih punya darah keluarga Halim. Bagaimana kau bisa berpihak pada orang luar? Wanita muda itu langsung angkat bicara. Sejujurnya, cantik bukanlah kata yang bisa digunakan untuknya. Tetapi wajah dia dan Chandra mirip. Mereka tampak sangat mirip ketika mereka menunjukkan ekspresi mengejek dan menghina. Wanita muda ini merupakan putri bungsu Januar, Lili Halim. Melihat Lintang ke atas dan ke bawah, Lili menutup hidungnya setelah melihat pakaiannya yang lusuh seakan-akan takut tersedak oleh bau lusuhnya. Cekak, aku sudah lama mendengar bahwa sepupuku, Liana, menikahi seseorang yang seleranya buruk. Tapi aku tak pernah membayangkan bahwa dia akan seburuk itu. Pakaian yang kau pakai pasti lebih dari 10 tahun, kan? Cekak, apakah kau punya nomor? Aku paham, orang miskin sepertimu hanya bisa mengantri dan menunggu. Kata-kata Lili bahkan lebih pahit dan pedas daripada kata-kata ibunya. Ini membuat wajah Astrid dan Lintang menjadi lebih dingin. Tersenyum kecut, Lintang menatap Lili. Maksudmu kau tak perlu mengantri? Jelas. Lili mengangkat dagunya dengan arogan dan mengatakannya seolah-olah dia lebih unggul dari yang lain. Aku kasih tahu kau ya, suamiku itu kepala dokter di sini. Ada banyak orang yang menunggu diagnosisnya setiap hari. Lili terkekeh sambil melanjutkan. Yah, mungkin aku bisa membawamu masuk langsung jika kau berlutut dan memohon padaku. Kalau tidak, kau perlu waktu bertahun-tahun untuk mengantri. Berlutut dan memohon. Kata-katanya membuat senyum Lintang menjadi dingin dan menakutkan. Namun, tak berakhir sampai sana. Bibi kedua, Chandra tampaknya memikirkan sesuatu saat dia berbicara dengan Astrid dengan nada mengejek. Oh, aku lupa kasih tahu kamu, Dita. Keluargamu benar-benar menakuti kami di pesta terakhir kali karena kami pikir kau berhubungan dengan Pak Fed dan Presiden Jenderal Fed yang misterius. Namun, ternyata semua itu hanya gertakan. Hahaha, yang terjadi selama pesta terakhir kali hampir membuat takut keluarga Halim. Lagi pula, Presiden nomor 1 provinsi itu minum bersama Siswanto. Dan bahkan menyebutkan bahwa petinggi misterius, Pak Fed, telah mengungkit nama Siswanto sebelumnya. Setelah pesta itu berakhir, keluarga Halim ketakutan karena mereka pikir mereka sudah tamat. Tetapi siapa yang tahu bahwa setelah mereka menyelidiki, mereka mendapati bahwa Presiden Jenderal Fed dan yang lainnya telah meninggalkan kota Jakarta. Sejak itu, mereka tak lagi menghubungi keluarga Hermawan. Saat itulah mereka benar-benar percaya bahwa itu hanya kebetulan bagi Pak Fed, sang petinggi misterius, memunculkan nama Siswanto. Tak diragukan lagi. Keluarga Halim memandang rendah keluarga Hermawan sekali lagi. Memperlakukan mereka lebih tak bersahabat. Chandra tak tahu bahwa pria yang dia ajak bicara sekarang sebenarnya adalah Pak Fed, orang yang sama yang membuat keluarga Halim takut.